49 titik panas di Provinsi Jambi terdeteksi oleh petugas BMKG pertanggal 16 September 2023 ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari mulai rutin mengambil sampel untuk memastikan kualitas udara. Puluhan hektar lahan padi di wilayah Kabupaten Sarulangu berpotensi gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 17 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Jawa Tinggi. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, terdapat 89 titik panas di Provinsi Jambi terdeteksi petugas BMKG pada tanggal 16 September 2023. Titik panas ini meningkat drastis diakibatkan tidak adanya hujan beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi kembali mendeteksi adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi pada tanggal 16 September 2023. Kali ini, 89 titik panas terpantau petugas BMKG melalui satelit NOAA-20 dan Terra. Melalui rilis yang dikeluarkan BMKG, titik panas itu tersebar di beberapa kabupaten kota seprovinsi Jambi. Beberapa di antaranya ditemukan di wilayah Kabupaten Tebo mencapai 56 titik, Tanjung Jabung Barat 10 titik, Merangin 8 titik, Bungo 5 titik, Sarolangun 4 titik, Batanghari 3 titik, Muaro Jambi 2 titik, dan Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Puncak musim kemarau ini, petugas BMKG memprediksi akan ada peningkatan titik panas dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Selain dapat membahayakan diri sendiri dengan membakar lahan, juga dapat merusak ekosistem lingkungan hingga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 hektar lahan di Kabupaten Tebo terbakar pada Sabtu 16 September 2023 kemarin. Dan diduga kebakaran lahan ini disebabkan dari ulah oknum masyarakat yang nekat membakar lahan. Insiden kebakaran lahan kembali terjadi di Provinsi Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di kawasan Kabupaten Tebo. Melalui video amatir milik petugas memperlihatkan lahan sekitar 5 hektar habis terbakar pada Sabtu kemarin. Beruntung api dapat dipadamkan setelah petugas gabungan berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. 56.000 liter air dikerahkan petugas guna memadamkan api agar tidak meluas. Melalui pesan singkat, Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta membenarkan adanya kebakaran di Sumai, Kabupaten Tebo. Api telah dapat dipadamkan petugas. Untuk saat ini, penyebab timbulnya api masih dalam penyelidikan. Puncak musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Karena potensi kerusakan lingkungan hingga berdampak ke kesehatan manusia sangat rentan terjadi bila kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2023, puluhan hektar lahan di Muaro Jambi hangus terbakar. Tim Satgas Karhutla pun saat ini masih disiagakan di lokasi rawan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi terjadi peningkatan. Dalam satu pekan ada penambahan sekitar 13 hektar lahan di 3 titik yang hangus terbakar. Dengan tambahan belasan hektar tersebut berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Luas kebakaran sepanjang tahun 2023 sudah mencapai 49 hektar di 19 titik. Belasan titik lokasi kebakaran tersebut dipastikan api sudah berhasil dipadamkan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi Muhammad Zuhdi mengatakan, dengan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar ke lahan lainnya sehingga luas lahan yang terbakar meningkat. Zuhdi menyampaikan terdapat berbagai kendala yang dihadapi tim Satgas Karhutla dalam pemadaman api. Mulai dari kesulitan mendapatkan air hingga terkendala lokasi titik api yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Saat ini kondisi lahan mineral ini sangat gampang dipicu oleh kebakaran. Jadi sangat-sangat kering, sangat mudah untuk menjadi kebakaran. Untuk kondisi lahan gambut sendiri apakah masih ada air, Pak? Untuk lahan gambut
Saat ini masih ada air, namun sangat-sangat sedikit. Namun kita harapkan kepada masyarakat jangan sampai terlampau jauh untuk melakukan aktivitas di lahan gambut. Seiring semakin meluasnya lahan yang terbakar, sosialisasi pencegahan karhutla di wilayah rawan terbakar gencar dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dengan sengaja harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara pada puncak musim kemarau di bulan September ini, Saudara, BMKG Provinsi Jambi belum merekomendasikan untuk bisa melakukan hujan buatan. Pasalnya, pada akhir bulan September ini terdapat potensi hujan dengan kategori sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi belum menyarankan pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan. Pasalnya, pada dasarian ketiga bulan September 2023 ini, terdapat potensi hujan kategori sedang hingga lebat. Potensi hujan akan terjadi secara merata di wilayah Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Merangin, Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun. Diharapkan potensi hujan sedang hingga lebat ini mampu menjaga kelembaban tanah dan gambut agar tetap basah, sehingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bisa diantisipasi dengan baik. Kita belum memberikan rekomendasi, saat ini kita masih menunggu karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk melakukan TMC itu dananya cukup besar, dan kita melihat juga dalam minggu depan itu ada potensi hujan di wilayah Provinsi Jambi. Jadi memang kebijakan untuk kapan dilakukan TMC itu memang merupakan kewenangan dari pusat. Dalam hal ini mungkin dari BPBD Provinsi yang akan mengajukan, tapi tetap kewenangan itu di pusat. Kalau selama September sudah ada TMC, Bang? September ini belum ada. September belum ini. Tapi kita melihat di minggu depan itu masih ada potensi hujan. Jadi potensi kejadian hujan di wilayah Provinsi Jambi itu masih berpeluang, khususnya terjadi di minggu depan. BMKG Provinsi Jambi hanya menyarankan hujan buatan dilakukan ketika dalam 1 bulan tanpa hujan. Pasalnya untuk melakukan hujan buatan itu menggunakan anggaran yang cukup besar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak kabut asap yang mencemari udara membuat Pemkab Batanghari mulai rutin mengambil sampel untuk memastikan kualitas udara. Dan ini pun dilakukan di setiap wilayah di kecamatan. Kualitas udara di Kabupaten Batanghari yang telah tercemar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan antisipasi dampak buruk udara terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan mengambil sampel udara secara rutin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Zamzami, mengatakan pihaknya tengah turun ke setiap kecamatan untuk menguji kualitas udara di 8 wilayah. Hasil uji sampel itu akan dirilis dan dilaporkan kepada kepala daerah maupun OPD terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dari paparan asap. Teman-teman labor sudah berkeliling pada 8 kecamatan yang ada ini. Kami juga mengambil sampel terhadap udara yang di kecamatan-kecamatan. Nanti kami rilis per kecamatan. Tapi melihat kenyataan atau keadaan sekarang, bisa kita lihat bahwa keadaan udara untuk kita katakan tidak sehat. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan uji sampel terhadap kualitas udara di wilayah Kecamatan Muara Bulian dengan kategori tidak sehat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyikapi masih berfluktuasinya kualitas udara di Provinsi Jambi akibat dari hembusan asap provinsi tetangga. Sudirman menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mewaspadai memburuknya kualitas udara saat ini. Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Imbauan itu berdasarkan hasil evaluasi terbaru penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Menyikapi masih berfluktuasinya kualitas udara di Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Imbauan penggunaan masker dilakukan karena masih berfluktuasinya kualitas udara akibat hembusan asap karhutla yang berasal dari provinsi tetangga.
Sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya jenjang SMA dan sederajat, pemerintah Provinsi Jambi minta pihak sekolah mempedomani surat edaran Gubernur Jambi. Jika kualitas udara semakin memburuk, Pemprov Jambi akan mengeluarkan instruksi penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kewaspadaan terkait memburuknya kualitas udara akan dilakukan pemerintah Provinsi Jambi hingga sepekan ke depan untuk mengawasi dan mengevaluasi kondisi yang terjadi. Waspadai, kalau misalnya kondisinya tidak membaik, tetap di luar ruangan menggunakan masker. Kemudian manakala dirasa nanti pencemaran udaranya sudah tidak sehat, nanti bisa kita instruksikan kepada sekolah-sekolah ya untuk melakukan ambil sikap, karena surat edaran gubernur sudah disampaikan. Dari evaluasi terbaru yang kemarin dilakukan itu apa, Pak? Ini masih terus dimonitor ya. Paling tidak dalam 1 minggu ini nanti kita monitor perkembangannya ya. Kalau kondisinya sudah sangat parah ya kita ingatkan kepada kepala sekolah untuk mempedomani surat edaran gubernur. Sudirman memastikan kabut asap tipis yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi bukan berasal dari karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi, melainkan dari provinsi tetangga. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bulan September 2023 ini, wilayah Muaro Jambi berada pada puncak musim kemarau. Prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, puncak kemarau akan berakhir di akhir bulan September. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi menyatakan, Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih berada pada puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau sudah terjadi sejak akhir bulan Agustus 2023 lalu dan diprediksi akan terjadi hingga akhir bulan September. Hal ini ditandai dengan peningkatan suhu udara dan berkurangnya awan yang membuat sinaran matahari langsung ke permukaan bumi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, pada puncak musim kemarau, intensitas curah hujan jauh menurun. Di puncak kemarau, intensitas hujan hanya 50 mm per desarian, yang sebelumnya masih mencapai 100 mm per desarian. Musim kemarau di Muaro Jambi ini dimulai sekitar akhir Juli dan ini masih berlangsung di musim kemarau. Karena prediksi kita musim hujan itu nanti akan terjadi di bulan Oktober dan Desember. Kalau untuk puncak musim kemarau di Muaro Jambi ini sudah terjadi dari Agustus hingga September. Ini masih akan terjadi puncak di bulan September ini. Panas terik matahari yang melanda Muaro Jambi ditambah dengan berkurangnya curah hujan berdampak keringnya sumber air bersih milik warga. Catatan BPBD Muaro Jambi, ada 12 desa yang saat ini sudah mengalami krisis air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Tanjung Jabung Timur menjadi daerah yang kaya akan potensi sumber daya alamnya dan jaringan pelabuhan menjadi kunci dari kejayaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, dampak dari fenomena El Nino yang dirasakan pada saat ini, puluhan hektar sawah di Kabupaten Bungo mulai mengalami kekeringan dan juga terancam gagal panen. Akibat musim kemarau panjang dan dampak El Nino yang terjadi saat ini, sejumlah lahan pertanian milik warga di Kabupaten Bungo mengalami kekeringan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Muhammad Hasbi mengatakan, musim kemarau saat ini puluhan hektar lahan pertanian berupa sawah mulai mengalami kekeringan. Berdasarkan dari data petugas yang memantau di lapangan, di Dusun Teluk Panjang terdapat 34 hektar sawah warga mulai terancam kekeringan. Di Dusun Lubuk Benteng terdapat 1 hektar sawah. Bagi petani yang lahannya mulai mengalami kekeringan, diminta terus berkoordinasi dengan petugas. Dampak kekeringan itu di Dusun Teluk Panjang itu 34 hektar, di Lubuk Benteng 1 hektar. Dan sekarang kondisinya belum El Nino ya, belum puso, baru gejala sedang, maksudnya belum terlalu kekeringan. Dan ini kita upayakan nanti untuk
menyalurkan air melalui mesin secara teknis. Dan sekarang setiap kelompok itu sudah tersedia. Saat ini musim kemarau masih berlangsung. Untuk mempertahankan tanaman padi agar tidak gagal panen, para petani terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan air. Selain itu, pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah melakukan perencanaan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut serta melakukan koordinasi dengan pihak BPBD untuk memberikan bantuan distribusi air jika kekeringan masih terus berlanjut. Muryadi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan hektar lahan pertanian padi sawah di wilayah Kabupaten Sarolangun berpotensi gagal panen akibat kurangnya pasokan air di puncak musim kemarau tahun 2023 ini. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan terkait adanya lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Sarolangun yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan dampak dari fenomena El Nino. Namun berdasarkan laporan dari PPL, ada sekitar 20 hektar lahan pertanian yang berpotensi gagal panen. 20 hektar lahan ini merupakan lahan tanaman padi yang tersebar di 6 kecamatan. Dedi Henry menjelaskan lahan yang terancam kekeringan ini merupakan lahan sawah tanah hujan yang biasanya ditanami padi 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Kita dapat laporan dari teman-teman di lapangan, PPL khususnya. Memang ada beberapa wilayah yang terancam kering, itu di daerah rawan. Nah, mudah-mudahan nanti ini lebih kurang sekitar 20 hektar ya, saya pantau. Mudah-mudahan nanti ini tidak sampai terjadi kekeringan. Kita antisipasi kita juga punya mesin pompa air. Nah, inilah nanti akan kita manfaatkan. Saat ini petugas penyuluh lapangan atau PPL terus melakukan pemantauan di area rawan kekeringan. Namun secara umum wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini belum terdampak serius ancaman kekeringan. Eri Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi akan datang di dasarian kedua bulan Oktober 2023 ini. Dan untuk itu masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan di puncak El Nino nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan musim hujan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terjadi pada dasarian kedua Oktober hingga Desember 2023. Berdasarkan perakiraan tersebut, transisi dari musim kemarau ke musim hujan baru akan terjadi pada awal Oktober 2023. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, dampak dari musim kemarau tahun ini diperparah dengan adanya fenomena El Nino. Adapun dampak dari fenomena tersebut untuk wilayah di sekitar Samudra Hindia termasuk Indonesia mengalami kekeringan. Hal itu pula yang menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kejadian karhutla. Sepanjang fenomena El Nino ini sudah ada 19,5 hektar lahan yang terbakar dengan total 16 kasus. Suhu maksimum di bumi sepucuk Nipas Rumpun Nibung berkisar di angka 33 hingga 34 derajat Celcius. Jadi berdasarkan surat terbaru dari BMKG itu tanggal 5 September kemarin, bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kondisi El Nino cuaca itu diprediksi tingkat kemarau di bulan September ini sampai dengan deserian Oktober kedua itu termasuk masih tinggi. Untuk itu BPBD terus menghimbau kepada masyarakat untuk dapat berhati-hati dan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Memiliki wilayah perairan cukup luas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi suatu daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam. Meski demikian, jaringan pelabuhan menjadi kunci kejayaan. Tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Ini merupakan hari bersejarah dalam perjalanan bangsa untuk menghargai peran penting perhubungan dalam mobilitas dan konektivitas yang telah memperkaya kehidupan baik darat, laut, dan udara tahun 2023 ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irwanto mengatakan, peranan pelabuhan sangat penting untuk konektivitas perhubungan antara daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan atau 3TP ke daerah yang lebih maju, sehingga dapat memperlancar arus perdagangan dan memajukan perekonomian daerah. Transportasi laut juga memainkan peran kunci dalam perhubungan nasional.
dengan banyak pelabuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena pelabuhan menjadi pintu gerbang penting untuk perdagangan internasional dan distribusi barang. Perkapalan telah menjadi tulang punggung perdagangan dan perjalanan lintas pulau, membantu Indonesia menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia. Kegiatan ekspor kelapa dalam nyatanya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke negara tetangga sebagai bentuk upaya kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Dampak dari pembangunan ini sangat memberikan dampak positif, terutama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Tanjung Jabung Timur. Percepatan pembangunan juga salah satu aspek untuk menunjang pembangunan daerah itu ya kita menggunakan perairan. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 3 pelabuhan yang diusulkan dalam pengembangan tol laut belum lama ini. Pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Samudra di Kecamatan Muara Sabak Barat, Pelabuhan di Kecamatan Kuala Jambi, dan Pelabuhan di Kecamatan Nipah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pembangunan ruas jalan tol Betung menuju ke Tempino saat ini mengalami minus 3% yang seharusnya sudah mencapai 12%, ternyata baru 9% progres pembangunannya. Hal tersebut karena belum selesainya adendum kontrak dan juga review desain. Progres pembangunan ruas tol Jambi Tempino Betung terus menunjukkan progres yang positif. Meski demikian, masih ada kendala yang memperlambat percepatan penyelesaian tol Betung Tempino. Laporan yang diterima Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi, progres pembangunan tol Tempino Betung minus 3%. Seharusnya progres pembangunan sudah mencapai 12%, namun saat ini baru 9%. Minusnya progres pembangunan tol karena belum selesainya adendum kontrak dan review desain. Pasalnya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan perubahan desain tol Betung Tempino. Jika nantinya adendum kontrak dan review desain telah selesai, maka progres pembangunan akan tercapai. Diharapkan dalam waktu dekat permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Sudah sekitar, ini kalau sesuai laporan dari Kasatkernya sekitar 9% kalau nggak salah ya, 9%. Itu minus 3. Harusnya 12%, tapi di lapangan baru 9%. Ini terhadap kontrak keseluruhan ya, kontrak keseluruhan. Jadi ada minus 3%. Nah, minus 3% ini terjadi karena menunggu adendum kontrak. Kalau nanti sudah ada adendum kontrak akibat review desain, itu minusnya ini bisa ketutup. Ditargetkan pembangunan tol Betung Tempino ini akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day, sejumlah komunitas lingkungan di Kota Sungai Penuh melakukan aksi bersih-bersih sampah di sungai air sempit di Desa Simpang 3, Kecamatan Hamparan Rawang. Dari kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 10,5 ton sampah organik dan non-organik. Hari Aksi Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day atau WCD merupakan sebuah komunitas atau gerakan sosial yang bertujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga serta menciptakan kebersihan lingkungan. Memperingati World Cleanup Day di Kota Sungai Penuh, sejumlah komunitas pecinta lingkungan melakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Air Sempit Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Ini dikarenakan kondisi sungai dipenuhi oleh sampah sehingga menghambat aliran air. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di 191 negara dan 78 titik secara nasional mendapat respon positif dari masyarakat. Ribuan masyarakat ikut serta menjadi relawan untuk membantu membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang aliran sungai air sempit. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah Kota Sungai Penuh, aparat TNI, serta kepolisian Polres Kerinci. Jadi kedepannya kegiatan WCD ini tidak hanya pada hari ini, tapi juga nanti kami juga akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat supaya setelah kegiatan ini masyarakat sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang tidak baik sehingga harus dihindari. Hasil kegiatan pembersihan sampah di Sungai Air Sempit Kecamatan Hamparan Rawang, WCD Kota Sungai Penuh terkumpul 10,5 ton sampah plastik dan organik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPK mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk bisa menghindari tindakan korupsi. Informasi selengkapnya dalam segmen menuju pemilu 2024 sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, tindak pidana korupsi sangat rentang terjadi selama berlangsungnya pemilu. Dan untuk itu KPK mengingatkan kepada seluruh peserta agar menghindari serangan fajar, gratifikasi hingga tindakan korupsi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak seluruh penyelenggaraan pemilihan umum, masyarakat hingga peserta pemilu untuk menghindari tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan guna menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024, bebas dari tindak pidana korupsi. Humas KPK Ali Fikri mengatakan dari hasil kajian hingga pengungkapan yang dilakukan penyidik KPK, ditemukan adanya potensi tindak pidana korupsi selama berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan umum. Beberapa potensi tersebut seperti serangan fajar hingga gratifikasi. Oleh karena itu, pihak KPK mengajak seluruh elemen untuk menolak aksi tersebut dan memilih pemimpin yang anti korupsi. Tolak segala pemberian gitu ya dari calon dari partai politik ataupun calon anggota legislatif maupun eksekutif begitu ya, ketika mereka sedang bertarung merebut suara dengan misalnya menebar uang, tolak gitu ya. Kenapa? Karena nanti semuanya yang rugi kita semua masyarakat. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh KPK dan tentu dari hasil kajian monitoring KPK, para pelaku korupsi yang kemudian berasal dari legislatif maupun eksekutif, itu motifnya sama, yaitu mengembalikan modal dari yang sudah pernah dikeluarkan. Sementara itu, bila masyarakat menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi selama penyelenggaraan pemilu, dapat segera melaporkan ke petugas kepolisian atau ke KPK. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ribuan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik di Muaro Jambi telah melakukan perekaman data. Perekaman dilakukan tidak hanya di kantor Dukcapil, namun perekaman dilakukan dengan jemput bola di kantor desa. Jelang pemilihan umum tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi gencar melakukan perekaman data bagi masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, terutama bagi pemilih pemula. Perekaman data untuk KTP elektronik yang dilakukan di desa-desa ini sebagai langkah untuk mencegah hilangnya hak pilih masyarakat pada pemilu serentak 14 Februari 2024, seperti perekaman yang dilakukan di kantor Desa Kasangpudak. Nanti setelah berkeliling sampai akhir tahun ini, nanti di awal tahun kita akan buat pos di masing-masing kecamatan itu bergilir, sehingga pelayanan masyarakat itu langsung disentuh oleh kami dari pemerintah. Terkait kesediaan eKTP yang ada dan belangko, itu pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil itu dia memastikan bahwa belangko itu siap tersedia. Berdasarkan catatan Disdukcapil Muaro Jambi, dari 6.862 masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan, terdapat 4.420 pemilih yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Pemerintah Kabupaten Bungo pun memastikan 4.442 yang belum memiliki KTP elektronik dapat segera dilakukan perekaman dan diberikan identitas kewarganegaraan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Sarolangun, saudara, menghimbau serta meminta untuk bakal calon legislatif untuk bisa mengikuti aturan dengan tidak memasang alat peraga sosial dan juga yang melanggar aturan terutama di jalan protokol. Di sejumlah jalan protokol dalam kota Sarolangun hingga pelosok kecamatan serta di batang pohon, marak ditemukan alat peraga sosialisasi berupa spanduk dan baliho berukuran mini. Sedang maupun ukuran besar, para bakal calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Jambi, DPR RI dan DPD RI, serta bakal calon Bupati Sarolangun.
Spanduk dan baliho bacalek yang bertebaran di sepanjang ruas jalan komplek perkantoran Bupati Sarolangun mendapat sorotan Bawaslu. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan pemerintah kabupaten berhak untuk mencopot alat peraga sosialisasi tersebut karena dipasang di sembarang tempat, seperti di pohon-pohon, tiang listrik, dan sebagainya. Selain merusak lingkungan dan pemandangan, juga melanggar peraturan daerah atau perda. Baliho yang mungkin dipasang di sepanjang jalan protokol atau di taman-taman, nah itu ada aturan tersendiri di daerah masing-masing, diatur oleh perda. Nah itu tanggung jawab daripada pemerintah daerah setempat. Kalau itu dianggap melanggar ya ditertibkan, kalau tidak ya dibiarkan. Kalau memang dilarang itu kewenangan dari Pemda yang untuk membersihkannya. Kalau Bawaslu itu terkait dengan pelanggarannya. Nah sampai hari ini masih statusnya DCS, jadi belum dianggap kampanye. Sementara itu alat peraga sosialisasi atau APS diperbolehkan sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pasal 79 PKPU dan hanya berisi nama, foto, dan partai politik bacalek, bukan nomor urut. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU RI melarang peserta pemilu 2024 menerima sumbangan dana kampanye yang melebihi batas aturan. Jika terdapat kelebihan sumbangan dana kampanye, maka dana itu harus diserahkan kepada negara. KPU RI telah mengeluarkan aturan dana kampanye sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 18 tahun 2023. Dalam PKPU tersebut dijelaskan, dana kampanye untuk pemilu 2024 dapat diperoleh dari perseorangan maupun kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah. Namun sumbangan dana kampanye yang boleh diterima dari sejumlah sumber itu dibatasi nominalnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah, secara rinci menjelaskan, sumbangan dana kampanye untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara itu dana kampanye dari perusahaan maksimal 25 miliar rupiah. Nominal tersebut sama dengan untuk calon anggota DPR dan DPRD. Sementara itu untuk calon anggota DPD, sumbangan dana kampanye maksimal 750 juta rupiah dari perorangan dan dari perusahaan maksimal 1,5 miliar rupiah. Dalam aturan tersebut juga menjelaskan sumbangan dari perseorangan maupun perusahaan bersifat kumulatif selama masa kampanye. Jika sumbangan melebihi ketentuan, maka dana kampanye tersebut dilarang digunakan. Kemudian sumbangan dana kampanye yang berlebih wajib dilaporkan kepada KPU. Dana kampanye ini dari peserta pemilu tidak terbatas. Kalau untuk sumbangan dari perseorangan itu dibatasi sampai angka 2,5 miliar. Kalau untuk kelompok bisa sampai 25 miliar. Begitu juga dengan perusahaan atau badan usaha. Terhadap dana yang berlebih, nantinya dana itu diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PT Pelindo memastikan akan mengikuti proses hukum dengan memegang prinsip praduga tidak bersalah. Simak informasi selengkapnya dalam segmen berikut. Tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, persediaan komoditas pangan saat ini mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk itu Perumbulok Kanwil Jambi minta masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak membeli secara berlebihan. Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan komoditas bahan pangan agar tidak menimbulkan gejolak harga, Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jambi memastikan persediaan sejumlah komoditas pangan dalam kondisi cukup guna kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Kanwil Jambi, Devrizal, mengatakan, khusus untuk komoditas beras, Bulog saat ini memiliki cadangan 14.363 ton.
Jumlah tersebut siap untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Dengan ketentuan 6.000 ton akan disalurkan dalam bentuk bantuan pangan cadangan beras pemerintah untuk keluarga penerima manfaat. Alokasi cadangan beras ini akan kembali diusulkan ditambah, sehingga persediaan beras bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga pertengahan tahun 2024. Sementara itu untuk minyak goreng, Bulog memastikan stok 50.000 liter. Ditargetkan akan kembali ditambah menjadi 100.000 liter menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Sedangkan untuk daging beku, persediaan Bulog mencapai 7 ton dan siap untuk dipasarkan. Untuk persediaan gula mencapai 15 ton. Untuk mengantisipasi kenaikan untuk komoditi lain, ya, seperti minyak goreng, saya punya stok juga cukup banyak. Ada sekitar hampir 50.000 liter. Nah, saya mencadangkan sudah menyediakan itu minyak goreng itu nanti sekitar 100.000 liter. Jadi yang ada yang sudah masuk sekarang ada sekitar 50.000 liter. Berdasarkan persediaan yang dimiliki tersebut, Bulog meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan persediaan beras dan komoditas pangan lainnya. Selain itu, tidak membeli secara berlebihan yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan memicu inflasi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sebagian masyarakat di Kota Jambi mengeluhkan naiknya harga beras kualitas premium. Rata-rata harga beras kualitas premium naik 1.000 hingga 1.500 per kilogram. Sebagian masyarakat di Kota Jambi mengeluhkan naiknya harga beras kualitas premium. Kenaikan harga beras premium rata-rata mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Saat ini harga beras kualitas premium mencapai Rp140.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp120.000 per kilogram. Salah seorang warga Kota Jambi, Maria, mengatakan kenaikan harga beras ini membuat perekonomian keluarganya semakin sulit. Karena tak hanya beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan lainnya. 10 kilo tuh 139. Oh, kalau biasanya kita beli sekitar berapa tuh, Bu? 120-an biasanya. Oh, naiknya sangat tinggi, Bu ya. Mungkin harapan kita ke pemerintah seperti apa, Bu? Turunkan harga beras lah, Bang. Kenaikan harga beras telah terjadi sejak 2 minggu lalu. Masyarakat berharap harga beras dan harga pangan lainnya dapat kembali normal sehingga perekonomian masyarakat kembali stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak dari kenaikan harga beras saat ini sangat berdampak terhadap pendapatan bagi para penjual makanan yang menggunakan berbahan dasar beras. Dan saat ini untuk harga jual beras mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Pemilik warung Tegal atau warteg di sepanjang jalan lintas Jambi Riau di jalur 2 Sengeti Moro Jambi terpaksa harus mengurangi porsi makanan yang mereka jual. Pengurangan porsi ini dampak dari mahalnya harga beras di pasar tradisional Sengeti. Seorang penjual makanan, Andi, mengatakan, meski sudah mengurangi porsi, namun keuntungan yang didapat tetap menurun dari biasanya. Andi tidak berani untuk meningkatkan harga jual, karena takut pelanggan tidak mau lagi membeli makanan yang mereka jual. Untuk satu porsi masih dijual Rp10.000, sedangkan beras yang mereka beli di harga Rp17.000 per kilogram yang sebelumnya masih di angka Rp15.000 per kilogram. Jadi kita rasanya berat kalau naikkan harga. Jadi sekarang menyikapinya terpaksa porsinya kita kurangi sedikit gitu. Nah, kalau kita tidak enak juga kan sama langganan kalau harganya mahal gitu. Berapa harganya satu porsi, Bu? Satu porsi saya sekarang masih tetap Rp10.000. Sebagian besar para pengusaha makanan berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret agar harga beras turun. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pengungkapan Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pelindo pastikan akan mengikuti proses hukum dengan memegang prinsip praduga tidak bersalah. Pasca pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
General Manager Pelindo Jambi Ahmad Fahmo mengatakan pihak Pelindo akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlangsung dengan memegang prinsip praduga tidak bersalah. Hal ini dilakukan sesuai dengan komitmen Pelindo yang mencegah tindak pidana korupsi dan akan menindak tegas bagi siapapun yang nekat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, ketiga pegawai Pelindo tersebut saat ini tidak berdinas di Jambi. Seluruh pelayanan di Pelindo tidak terganggu dari kasus tersebut. Kami atas nama manajemen Pelindo Regional 2 Jambi menghormati penetapan tersangka terhadap beberapa pegawai kami dan kami akan kooperatif serta mendukung proses hukum selanjutnya hingga tuntas, tentunya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip azas praduga tidak bersalah. Perlu kami sampaikan bahwa pasca merger Pelindo tanggal 1 Oktober 2021, manajemen memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan anti korupsi dan akan menindak tegas siapapun di lingkungan Pelindo yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Insya Allah kami berupaya tetap memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa dan tidak akan terganggu oleh proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis, cabang Pelabuhan Jambi, di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5 orang ditetapkan tersangka pada kasus perkara tersebut. Mereka diantaranya berinisial ST, ex-General Manager Pelindo 2019-2021, CRA, ex-General Manager 2021-2023, AR, ex-Deputy General Manager Operasi dan Teknik Pelindo 2021-2023, YL, Direktur Utama PT YAW Berhak Perkasa, dan MIH, Direktur PT 4 Cipta Konsultan, pengawas. Atas perhitungan oleh tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Jambi, ditemukan adanya kerugian negara sekitar 3, miliar rupiah dari kasus tersebut. Dan polisi telah melakukan proses penyitaan sebagai bentuk pemulihan kerugian uang negara. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi memusnahkan 2.223 botol minuman beralkohol dari hasil razia Satpol PP. Ribuan botol tersebut dimusnahkan dengan cara dipecahkan menggunakan alat berat. Pemerintah Kota Jambi musnahkan 2.223 minuman alkohol hasil razia Satpol PP Kota Jambi. Pemusnahan alkohol itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa menggunakan alat berat. Ribuan botol tersebut dipecahkan sekaligus dengan cara dilindas. Ribuan minuman alkohol itu hasil razia sejak tahun 2020 silam sampai tahun 2023. Karena wabah COVID-19, hasil razia itu baru dimusnahkan tahun 2023 ini. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, minuman alkohol yang dimusnahkan tersebut tidak sesuai dengan izin edar yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga saat operasi penertiban, petugas langsung mengamankan minuman tersebut. Jadi kita hanya mengawasi izin yang sudah keluar itu. Apabila nanti misalnya minornya golongan B atau C atau A misalnya, ternyata yang harusnya menjual golongan A dia jual alkohol yang kadarnya kadar B misalnya, itu yang kita lakukan operasi justisi gitu. Di masyarakat ya, seperti itu Pak? Kan izinnya kan memang diperbolehkan ya, tapi mengeluarkan izin itu yang mengeluarkan izin adalah pemerintah pusat ya, Kementerian Perdagangan. Nah, untuk hal itu kita mengawasi peredaran ini, mengawasi perizinan ini apakah dia sesuai dengan perizinan gitu. Selain minuman alkohol, pemerintah Kota Jambi juga memusnahkan kostum badut dan alat musik anak pang hasil razia Dinas Sosial Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Konser anti-radikalisme yang digelar Polda Jambi dipadati oleh ribuan mahasiswa. Konser ini menjadi pembangkit semangat mahasiswa menyongsong generasi emas 2045. Polda Jambi menggelar konser bertajuk anti-radikalisme di Gedung Balairung, Kampus Universitas Jambi pada Sabtu sore 16 September 2023. Ribuan mahasiswa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Konser tersebut polisi juga melibatkan BNPT, Densus, hingga akademisi. Konser yang dimeriahkan artis ibu kota itu disisipkan kegiatan sosialisasi bahaya intoleransi dan radikalisme oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia JMI Islah Bahrawi. Selain untuk mengantisipasi bahaya radikalisme dan intoleransi yang berkembang di mahasiswa,
Kegiatan itu diharapkan menjadi pemicu generasi muda menyongsong masa emas 2045. Konser bertajuk Deradikalisasi ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan di Indonesia. Daripada generasi muda tentang bahaya daripada paham radikal itu sendiri. Karena dari paham inilah yang akan mengganggu kebinekaan dan juga akan yang mengganggu Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Syukur alhamdulillah hari ini kami meyakini pesan itu sampai pada generasi muda dan mereka telah mengatakan lawan terhadap radikalisme, lawan terhadap intoleransi. Gagasan unik dan kreatif ini nantinya bakal diterapkan di Indonesia dalam program deradikalisasi. Apalagi saat ini untuk menarik minat generasi Z perlu ada ide kreatif. Saya jadi terinspirasi nih, saya sangat terkesan dan apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Polda Jambi dan Universitas Unja dengan kerjasama yang baik ini, dan saya berharap bisa melakukan hal seperti ini di tempat-tempat yang lain, karena konsep untuk menghadapi generasi Z ini memang lain. Ini seperti inilah. Konser berlangsung meriah dan menarik antusias mahasiswa. Terbukti hingga akhir kegiatan mahasiswa masih bertahan di gedung Balairung. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.